Bisa kelihatan ya slide saya? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, jadi terkait dengan algoritma ini, kalau kita lihat sebetulnya definisi formalnya itu banyak yang mendefinisikan eh, macam-macam, tapi intinya dia itu sebetulnya bukan program komputer, tetapi justru dia itu dasar dari suatu program komputer. Jadi kita baru bisa menyusun suatu program komputer kalau algoritmanya itu sudah kita susun. Nah, ini secara umum algoritma itu bisa didefinisikan sebagai a finite set of precise instruction. Jadi artinya di sini suatu algoritma itu akan berisi instruksi-instruksi apa yang harus kita lakukan untuk solving suatu problem. Nah, jadi instruksi-instruksi itu apakah nanti ada yang harus dilakukan berulang-ulang atau ada yang hanya dilakukan secara tertentu sesuai dengan syarat atau kondisi. Nah, ini nanti kita akan lihat struktur dari suatu algoritma itu seperti apa. Nah, tapi intinya algoritma itu eh, apa merupakan susunan dari instruksi-instruksi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan satu masalah. Dan ini kemudian nanti kalau kita berikan ke seorang programmer, dia akan menerjemahkan algoritma ini menjadi suatu program komputer sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu ya atau sintaks yang ditentukan oleh suatu programming language. Nah, jadi di sini justru algoritma ini sifatnya lebih umum, jadi tidak mengikuti satu sintaks bahasa pemrograman tertentu. Jadi bebas bisa disusunnya. Bahkan kita bisa menyusunnya sesuai dengan bahasa sehari-hari atau mungkin yang pernah dengar ada flowchart ya. Kita bisa juga menyusunnya itu mengikuti suatu alur yang ada di dalam suatu flowchart. Nah, eh, yang terpenting di sini juga bahwa algoritma pada saat kita menyusun algoritma kita tidak perlu harus memperhatikan komputer yang akan digunakan dan juga tidak perlu harus me, menentukan programming language apa yang akan digunakan. Jadi di sini algoritma ini independen dari bahasa pemrograman, independen terhadap komputer yang akan kita gunakan. Nah, jadi nanti memang isinya algoritma itu lebih menggambarkan alur logika ya yang kita susun dalam instruksi-instruksi untuk solving satu problem. Nah, jadi biasanya eh, yang namanya algoritma itu akan berisi bagian input. Jadi memang kan kalau kita dalam satu sistem kan selalu ada input, proses, output kan. Nah, ini juga sama, algoritma juga seperti itu. Jadi algoritma ini akan mentransform eh, data-data yang kita berikan atau kita input untuk menjadi informasi atau data yang eh, bisa digunakan sebagai output untuk solving satu problem. Nah, prosesnya sendiri itu yang kita isi dengan instruksi-instruksi tadi. Jadi ini algoritma itu ya simpelnya adalah terdiri dari bagian input, proses, dan output. Nah, jadi ini kurang lebih eh, apa ide atau istilahnya definisi umum dari suatu algorithms. Nah, yang penting juga yang harus kita selalu ingat dalam mendesain atau merancang algoritma itu ada beberapa karakteristik yang perlu diingat. Jadi yang pertama, kita harus menentukan input yang akan kita gunakan itu apa. Jadi di sini ada well-defined input, dan kemudian nanti dari well-defined input ini diharapkan juga menghasilkan well-defined output. Jadi pada saat kita mau solving satu problem, kita tahu kan, oh kita mau menyelesaikan masalah ini, kita butuh data-data apa saja. Nah, data-datanya itu yang akan dijadikan sebagai data input. Dan kemudian setelah kita sudah clear menentukan data-datanya, baik itu besaran datanya, terus kemudian tipe datanya dan sebagainya, sehingga nanti kita berharap dari input itu bisa dihasilkan data outputnya. Nah, data input tadi kalau sudah jelas kita akan coba eh, apa
kembangkan nih prosesnya itu seperti apa atau instruksi-instruksinya seperti apa. Jadi di sini juga harus clear. Uh, uh, jadi dia harus clear dan kemudian tidak membingungkan karena kalau namanya ini nanti algoritma ini kita serahkan kepada mahasiswa apa kepada programmer, nah maka programmer juga harus jelas, oh ini yang dimaksud perintahnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti si programmer juga menginterpretasikan yang berbeda dengan yang kita mau ya atau yang kita definisikan. Dan kemudian juga ini tadi language independent, jadi tidak perlu harus mengikuti sintaks suatu programming language dan dia ini visible, artinya bisa di apa bisa diproses dan ini kira-kira bisa memang menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi jangan sampai nanti kalau desain kita itu menyebabkan misalkan untuk suatu input ini menghasilkan output yang tidak pernah keluar atau istilahnya programnya ini prosesnya ini muter terus. Mungkin kalau kita mengenal ada kondisi hang atau mungkin eh, apa ini loop yang tidak berujung ya, jadi mutar terus gitu. Nah ini harusnya juga dihindari. Jadi makanya di sini kita juga harus bisa merancang si algoritma itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian finiteness tadi ini, jadi jangan sampai programnya itu tidak pernah terminate. Jadi harus bisa berhenti ya. Nah ini kurang lebih beberapa karakteristik dari satu algoritma. Nah ini karena apa bahannya sudah ada, jadi saya mungkin sifatnya lebih ke arah refresh kembali ya. Jadi nanti detail setiap slide-nya bisa dilihat di slide yang saya sudah share di Mas. Nah, pada saat kita mau menyusun algoritma, biasanya orang akan bertanya kan, lalu gimana nih cara nulis algoritma? Nah, ini untuk merepresentasikan satu algoritma yang pada umumnya dilakukan orang, ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu membuat yang namanya pseudocode atau menggambarkan suatu algoritma itu dengan flowchart. Nah, yang penting di sini baik ditulis dalam pseudocode atau flowchart, itu dia harus bisa menunjukkan alur logikanya. Jadi bagaimana alur logika apa yang kita susun itu sehingga bisa men-solve problem yang diberikan. Dan kemudian kita juga harus bisa menggambarkan baik itu dalam pseudocode atau flowchart bagaimana alur datanya dan juga bagaimana alur pengendalian data tersebut. Jadi artinya sebagai contoh misalkan kalau kita diminta membuat ini penilaian untuk nilai bobot ujian misalkan. Nah itu kan kalau banyak kita menjelaskan bahwa kalau nilainya lebih besar dari 85 dia bisa dapat A. Nah itu kan berarti di sini ada alur ya. Jadi alur data di mana input datanya itu kita terima berapa nilai ujiannya suatu orang mahasiswa dan kemudian kita tentukan dia ini kalau 85 ke atas berarti dia bisa dapat A. Nah, tapi kalau dia misalkan hanya antara 80 sampai 85, nah ini maka dia dapat A minus, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sini ada data flow dan control flow ini harus tergambarkan di dalam pseudocode atau flowchart kita. Oke, nah yang tadi ini jadi karakteristiknya jadi harus komplit, tidak membingungkan, kemudian deterministik, jadi semua instruksi yang diikuti ini harus menghasilkan satu output atau hasil yang bisa diperoleh. Jadi tidak misalkan kalau contohnya kalau kita di aljabar itu kalau ada pembagian nol itu kan harusnya kan tidak terdefinisi. Nah ini juga gitu, kita harus bisa mencegah si program itu kalau misalkan ada sampai pembagian dengan nol, ini apa yang harus dilakukan. Kan
Terus komputer kan tidak tahu tuh kalau temannya dia dibagi 0 ini apakah harus keluar satu nilai atau dia bilang error atau mungkin ada message bahwa ini undefined misalkan. Nah, ini harus ditentukan. Nah, ini yang dimaksud dengan deterministic. Dan yang terakhir ini finite tadi. Jadi jangan sampai program itu tidak pernah berhenti. Oke. Nah, ini mungkin tadi dua jenis representasi, yang satu yang namanya pseudocode. Ini sebetulnya pseudocode ini seperti apa kita menyusun, kalau pemainnya yang saya pernah waktu itu kasih contoh untuk ibu-ibu, misalkan kalau pemainnya mau membuat makanan itu biasanya mengacu ke resep kan. Nah, biasanya kan resep itu disusun berdasarkan langkah demi langkah untuk menghasilkan satu makanan. Nah, itu dari penulisannya kan biasanya juga pakai bahasa sehari-hari. Jadi misalkan ambil 3 bawang, 3 butir bawang, terus kemudian ambil sesendok garam 1 sendok teh, nah, kan seperti itu. Nah, itu instruksinya itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Tapi biasanya supaya nanti ini lebih bersifat generik dan mudah nanti ditransform oleh oleh programmernya ini ke dalam satu bahasa pemrograman. Ada kalanya juga pseudocode ini kita susunnya sudah mirip-mirip seperti struktur dari suatu bahasa pemrograman. Nah, cuma tidak harus mengikuti sintaks yang baku. Nah, jadi artinya sintaks yang baku yang sudah ditentukan di dalam satu bahasa pemrograman. Sebagai contoh seperti ini, misalkan untuk pengulangan dari 2 sampai N, saya bisa menulisnya gini, for I sama dengan 2 to N. Nah, ini nanti kalau di bahasa pemrograman, ada nih perintah for loop seperti ini. Sehingga nanti si programmernya itu bisa langsung menerjemahkan, oh ini dia akan membuat loop. Oke. Nah, jadi ini contohnya pseudocode. Ya, kalau kita lihat ini hampir bentuknya mirip seperti suatu bahasa pemrograman, tetapi tidak persis harus mengikuti satu sintaks ya. Nah, ini juga contoh suatu pseudocode. Nah, ini biasanya kalau umpamanya kita masih menulis dalam pseudocode, kadang-kadang si programmer ini harus tahu ini contohnya seperti ini ya, key terus ada tanda panah AC. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini biasanya sebagai biasanya ada konsensus ya secara tidak tertulis mengatakan bahwa kalau kita menemukan ada tanda panah ke kiri seperti ini yang dimaksud adalah assignment. Jadi assignment itu artinya nilai dari AC ini disimpan ke variabel key. Jadi di sini kalau kita aljabar kan mungkin cukup bilang Q sama dengan pakai tanda sama dengan kan. Nah, kalau di pseudocode ini supaya untuk membedakan antara tanda sama dengan karena gini, tanda sama dengan di suatu programming language itu bisa dipakai untuk assignment, tapi bisa juga kadang-kadang untuk memeriksa. Jadi contohnya apakah ini jika ini saya pakainya nggak pakai stylus sih. Jadi jika A sama dengan 10, nah itu kan berarti di sini tanda sama dengan ini atau operator sama dengan ini kan berarti untuk melihat apakah ini sama atau tidak gitu kan. Nah, beda dengan yang tanda assignment. Assignment ini biasanya untuk menyimpan satu nilai atau satu ekspresi ke dalam suatu variabel. Nah, untuk membedakan sama dengan yang sifatnya untuk assignment dan sama dengan untuk menguji apakah memang nilainya sama, maka biasanya ada konsensus bahwa untuk tanda assignment ini menggunakan kalau enggak titik 2 sama dengan atau pakai tanda panah seperti ini. Ya, jadi nanti mungkin kalau di ujian atau di quiz, jadi tolong untuk assignment kita sepakati pakai tanda panah saja supaya jelas bahwa ini menunjukkan assignment. Ya, oke. Nah, ini misalkan kalau namanya
di sini ada while I lebih besar sama dengan lebih besar 0 dan AI lebih besar I. Nah, ini misalkan satu saat bukan lebih besar tapi maunya sama dengan. Nah, berarti di sini sama dengan di sini mau memeriksa apakah nilai AI-nya sama dengan nilai Q-nya. Bukan assignment jadi ya. Nah, jadi kalau untuk membandingkan itu kita menggunakan tanda sama dengan, tapi kalau untuk assignment kita gunakan tanda panah. Nah, ini begitu pula nanti biasanya untuk pengulangan kita bisa pakai for loop, bisa pakai while, bisa nanti untuk yang condition ya, syarat itu kita bisa pakai if, terus ada case. Nah, ini tergantung struktur dari si algoritmanya. Nah, ini masing-masing struktur ini akan kita bahas setelah ini ya. Oke, ini yang pseudocode.